Keresahan Gordon semakin menjadi ketika si Adam akhirnya terpaksa menjelaskan perihal tulisan dan foto itu padanya. Kemudian bagaimanapun caranya Gordon harus bisa mensiasati permainan ini ketika si pelaku menginginkan si Adam tewas setelah ia memberinya rokok yang telah dilumuri darah terlebih dahulu. Maka terjadilah sekelumit obrolan antara mereka berdua. Singkat cerita, si Adam langsung menyantap rokok yang diberikan Gordon. Kemudian setelah hisapan kedua, dia langsung memperlihatkan gejala seolah-olah keracunan rokok yang dihisapnya tadi. Namun sebagai senior psikopat tentunya si pelaku tidak mudah dibodohi dengan mereka. Hal itu terbukti ketika belenggu rantai di aliran listrik, spontan si Adam kaget kesakitan karena sebenarnya dia hanya pura-pura mati. Tetapi karena efek sengatan listrik tadi, kini ingatan si Adam kembali seutuhnya. Bahkan dia bisa ingat persis ketika detik-detik penyekapannya. Dan sesuatu yang membuat Gordon semakin kaget, ternyata diam-diam si Adam telah menguntit aktivitasnya belakangan ini. Si pelaku memaksa Allison untuk menyampaikan itu kepada Gordon tentang bukti foto-foto tentang dirinya yang padahal sudah ditemukan si Adam bersama dua gergaji tadi. Si Adam sengaja melakukannya karena itu adalah profesi satu-satunya dan dia dibayar mahal dengan itu. Namun dengan tanpa sengaja terungkaplah keretakan keluarga Gordon akibat nafsu kepada sekretaris cantik di kantornya. Sementara aktor di balik proyek ini adalah detektif Tab, terkait penyelidikan atas keterlibatan Gordon pada pembunuh 5 bulan yang lalu. Korelasi itulah yang menyebabkan si Adam terlibat dalam penyekapan ini. Si Adam baru menyadari bahwa ada penampakan sosok aneh di antara foto-fotonya. Gordon yakin bahwa dialah otak dan pelaku di balik semua ini. Baginya, fenomena ini sangat mengejutkan karena pelakunya adalah Jeb, di mana dia adalah rekan sekantornya sendiri. Gordon tak kuasa menahan amarah, namun sayang waktu mereka telah habis dan artinya pembantaian akan segera dimulai. Allison berusaha menghadang rencana Jeb terhadap suaminya, namun gagal. Kemudian tiba-tiba Tab datang ke sana. Bangku tembak pun terjadi, tapi sayangnya si Jeb berhasil lolos untuk terus melanjutkan rencana tersebut sebelum kemudian Tab mengejarnya dan akan menangkapnya. Sementara posisi Gordon saat itu semakin tertekan dan frustasi ketika keselamatan keluarganya terancam di tengah kondisinya yang tak berdaya sama sekali. Sampai dia nekat menggergaji pergelangan kakinya sendiri dan harapan ingin membunuh si Adam secepatnya demi keselamatan anak istrinya. Tetapi sayang di mata si Jeb semua usaha itu sia-sia, bahkan dia langsung menodongkan pistolnya ke arah Gordon sebagai hadiah atas kegagalannya. Tak disangka ternyata si Adam masih belum mati. Seketika itu Jeb pun dijatuhkan oleh Adam dan dipukul menggunakan kerasnya batako sehingga si Jeb pun meninggal. Kemudian perlahan-lahan Gordon pun meninggalkan ruangan itu dan meninggalkan si Adam yang berharap lepas dari belenggunya. Namun si Adam malah menemukan tape recorder lainnya di saku si Jeb. Karena penasaran si Adam pun langsung memutarnya. Inti dari rekaman itu menjelaskan bahwa faktanya si Jeb juga merupakan korban dari permainan teka-teki sulit instruksi dari psikopat cerdas yang bernama Jigsaw. Jeb terpaksa mau melakukan semua itu demi untuk mendapatkan obat penawar atas penyakit yang terus menggerogoti dirinya. Sementara hanya Jigsaw lah yang memiliki obat penawarnya tersebut. Siapa itu Jigsaw? Jigsaw adalah sosok pria ketiga yang ada di ruangan tersebut. Selintas kelihatan sebagai korban tewas
padahal faktanya sedang memperhatikan aktivitas mereka berdua. Intinya, Jigsaw adalah pembunuh yang sesungguhnya. Film pun tamat, ending yang sangat menyakitkan.